Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu adalah calon peserta didik lulusan SMP atau MTS di Jawa Tengah? Yakin sudah siap mendaftar PPDB online 2021 di Jawa Tengah? Di video ini saya akan menjelaskan tentang persiapan jelang pendaftaran PPDB SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah tahun 2021. Kenapa harus mempersiapkan? Agar pendaftaran atau proses pendaftaran yang kalian lakukan besok itu bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, pahami sistem PPDB tahun ini. Ingat bahwa PPDB tahun ini dilakukan secara daring. Nah, yang kedua, ingat jadwal penting yang ada di PPDB tahun ini. Jadwal penting yang perlu kalian pahami itu hanya ada 3. Yang pertama, 14-19 Juni adalah pengajuan akun. Tanggal ini itu kalian akan mengajukan akun dan menerima token pendaftaran. Kemudian tanggal berikutnya yaitu tanggal 21-24 Juni 2021, di mana ini adalah proses pendaftaran dan kalian menentukan sekolah maupun jurusan yang kalian inginkan. Itu tanggal 21-24. Dan terakhir 26 Juni, di mana ini adalah pengumuman pendaftaran, pengumuman hasil seleksi. Informasi selengkapnya saya sudah buat di video saya sebelumnya dan kalian bisa lihat di sini. Oke, itu poin kedua. Dan poin ketiga, pahami kamu itu termasuk calon peserta didik kategori apa. Kita tahu tahun ini calon peserta didik itu terbagi atas 2 kategori. Kategori yang pertama yaitu kategori calon peserta didik yang telah input data. Mereka antara lain calon peserta didik lulusan dari SMP MTS di Jawa Tengah dan lulus tahun 2020-2021. Dan yang kategori kedua, calon peserta didik yang termasuk dalam kategori belum input data, atau mereka calon peserta didik yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah, lulusan paket B, atau lulus sebelum tahun 2020-2021. Untuk penjelasan terkait kategori selengkapnya ada di video saya di berikut ini. Lanjut ke poin keempat. Poin keempat adalah bagi calon peserta didik yang telah input data, silahkan cek data kalian masing-masing di situs ppdb.jatengprof.go.id melalui fitur periksa data siswa. Pastikan datamu sesuai, pastikan data kalian sesuai, tidak ada kekeliruan. Nah, mengenai penjelasan periksa data ini, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, yaitu di sini. Nah, ketika ada kesalahan, segera cross check ke sekolah masing-masing, segera minta untuk diperbaiki, karena hal ini tujuannya agar ketika pendaftaran kalian tidak mengalami kesulitan teknis. Dan harapan kita semua tentunya ketika pendaftaran kalian bisa melakukan proses ini dengan tercepat dan tepat tanpa ada kendala apapun. Baik, lanjut ke poin kelima. Poin kelima ini intinya saya ingin mengatakan bahwa jangan panik. Jangan panik, dan setiap masalah yang kalian hadapi pasti ada solusinya masing-masing. Untuk kalian yang masuk dalam kategori calon peserta didik belum input data, tenang saja. Di video saya ini saya sudah menjelaskan bahwa perbedaan antara calon peserta didik yang telah input data dan yang belum input data, perbedaannya hanya saat pengajuan akun di tanggal 14-19. Bedanya apa? Bedanya kalau yang CPD yang telah input data, dia tidak perlu mengunggah berkas, dan bagi calon peserta didik yang belum input data, mereka mengunggah berkas dokumen seperti KK, terus KTP, surat keterangan nilai rapor, dan lain-lain. Perbedaannya hanya itu. Setelah melewati itu, mencetak bukti pengajuan pendaftaran yang di dalamnya terdapat token pendaftaran sampai dengan pengumuman, baik kategori CPD yang telah input data maupun yang belum input data, semua itu sama prosesnya. Yang beda hanya saat pengajuan akun, itu saja. Mungkin berdasarkan komentar-komentar yang ada di YouTube ataupun beberapa pertanyaan yang ada di calon peserta didik saat ini,
Ada beberapa masalah yang mereka alami. Dari Dinas Pendidikan sendiri sudah memberikan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan. Ini saya ambil dari Instagram SMK 9 Semarang. Ada beberapa masalah yang memang terjadi di lapangan. Kalian bisa lihat di layar kalian ketika ada masalah FC2, data yang Anda cari tidak ditemukan, NISN atau NIK atau tanggal lahir yang diinput tidak sesuai. Pastikan data sesuai dengan Dapodik atau EMIS. Keterangan di sini ya, Dapodik itu bagi kalian yang CPD dari SMP atau Kemdikbud itu masuknya ke Dapodik, dan EMIS itu lebih ke sistem yang ada di Kementerian Agama atau mereka lulusan dari MTS. Solusinya apa? Cek kembali NISN, NIK, dan tanggal lahir kalian. Pastikan data sesuai dengan Dapodik atau EMIS. Atau di sini bisa jadi karena memang dari sekolah kalian masing-masing belum melakukan input data sehingga data kalian tidak berada di sistem PPDB. Cuman untuk yang sekolah belum input data kelihatannya jarang karena hampir semua sekolah saat ini sudah melakukan input data di Jawa Tengah. Yang kedua, bagaimana jika titik koordinat rumah tidak sesuai dengan kartu keluarga? Contoh di sini ada rumahnya di tengah laut, sehingga solusinya konfirmasi ke sekolah asal untuk perbaikan data melalui mekanisme verval data individu peserta didik tingkat akhir di alamat ini. Operator atau petugas yang ada di sekolah SMP atau MTS kalian mungkin lebih tahu terkait solusi ini. Sampaikan saja seperti itu. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, kalian termasuk status afirmasi atau penerima bantuan, tapi di sistem ternyata bukan termasuk siswa DTKS atau KIP. Padahal kalian yakin kalian punya KIP dan kalian termasuk DTKS. Solusinya apa? Solusinya yang pertama, silahkan konfirmasi ke dinas sosial, karena dinas sosial setempat itu yang memiliki database tentang status afirmasi kalian terkait KIP, kepemilikan KIP atau DTKS. Dan yang kedua, jika status anak nakes tidak sesuai atau kalian sebenarnya anak tenaga kesehatan tapi tidak sesuai, konfirmasi ke dinas kesehatan setempat. Masalah yang keempat, nilai raport belum terinput ke sistem PPDB atau ada kekeliruan di nilai raport. Solusinya silahkan kalian datang ke SMP atau bisa juga ke SMK sesuai solusi di sini. Cuman untuk yang masalah nilai raport, pada dasarnya nilai raport dan data kalian itu setelah diupload oleh operator yang berada di SMP atau MTS atau sekolah asal masing-masing. Seperti itu. Masalah yang kelima, jika NIK pada kolom Dapodik sudah sesuai namun data kependudukan belum sesuai. Solusinya, karena ini kaitannya dengan kependudukan kalian masing-masing, silahkan konsultasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah masing-masing. Itu jika ada masalah-masalah terkait teknis. Intinya adalah di sini, di video ini saya menjelaskan berdasarkan informasi yang saya tahu. Jika ada informasi lebih lanjut, tolong bantu saya di kolom komentar, atau ketika ada pertanyaan di kolom komentar ini atau ketika ada pertanyaan di tempat lain dan kalian mengetahui, jangan sungkan atau jangan ragu untuk membantu, karena saya yakin kalian di sini sama-sama ingin mendaftar SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah sehingga bisa saling membantu. Oke. Dan poin yang terakhir, tolong jangan diam. Kenapa? Kalian ini saat ini adalah generasi Z atau generasi yang sangat dekat dengan kehidupan internet, dan saya yakin kenapa pemerintah percaya untuk melakukan PPDB secara daring, karena lulusan SMP atau generasi seusia kalian itu sudah tidak asing dengan dunia maya atau online,
sehingga pemerintah juga percaya mengadakan PPDB secara daring. Pahami sistem yang ada dan jangan malu untuk bertanya. Banyak tempat di mana kalian bertanya, bisa bertanya di SMP asal, MTS asal, atau bertanya di sekolah tujuan. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Jika ada perubahan kaitannya dengan teknis yang ada di situs ataupun lain sebagainya, saya rasa sampai antara tanggal sekian sampai 14 Juni itu akan terjadi beberapa perubahan, sehingga tetap pantau situs ppdb jateng.prof.go.id ini dan jangan sampai ketinggalan informasi. Demikian pesan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.